Baik, Suki, Hontu, para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada Katha ya, yang akan saya ambilkan referensi utamanya ini dari Majjhima Nikaya, dari Sutta ke-47. Judul sutanya Wimangsaka Sutta, tapi nanti saya akan ambilkan dari kitab komentarnya ya. Jadi topik dari Owada Katha pagi hari ini adalah Ajiwa Dhammaka Sila ya, Ajiwa Dhammaka Sila. Itu terdiri dari 3 kata. Ajiwa itu namanya penghidupan ya. Dalam hal ini penghidupan yang benar. Dhammaka itu memiliki ajiwa sebagai yang ke-8. Jadi ini adalah sila yang memiliki penghidupan benar sebagai yang ke-8. Artinya sila ke-8-nya adalah menjalankan penghidupan yang benar. Nanti akan saya uraikan. Nah, pertama-tama sebagai introduction-nya saya ingin sampaikan bahwa melalui realisasi dari Buddha Gautama sejak masa yang sangat lama sekali, beliau melihat bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum-hukum yang bekerja ya. Kayak hukum gravitasi, kalau ilmuwan menemukan itu kan hukum ya, dan itu berlaku universal kan, siapa saja akan terkena dampak dari hukum gravitasi, dan hukum-hukum yang lain, hukum fisika yang lain banyak sekali. Kalau Anda berpikir apakah hukum gravitasi, hukum fisika dan lain-lain itu ada yang menciptakan? Enggak kan? Ya, memang itu terjadi secara natural, secara alamiah, memang seperti itu ya. Dan ternyata Buddha juga mendiscover bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini sebagai makhluk, sebagai manusia itu juga ada hukum-hukumnya yang bekerja, yang akhirnya masing-masing membuat kita berbeda-beda, yang sudah sering saya sampaikan ya. Kita berbeda bukan karena ada yang menciptakan kita, seperti hukum gravitasi tadi kan nggak ada yang menciptakan ya, tapi kita berbeda karena di masa lalu akumulasi dari hukum-hukum yang sudah kita lakukan itu sudah membentuk kita sampai hari ini seperti ini. Itu kira-kira. Nah, salah satu hukum dasar di dalam ajaran Buddha adalah sila. Sila itu ya bahasa Indonesianya ya sila sebenarnya. Bahasa Palinya sila. Gitu. Kadang diterjemahkan sebagai moralitas, etika, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya sila di dalam ajaran Buddha ini tidak sesederhana masalah etika, moralitas, dan lain sebagainya, melainkan lebih jauh dari itu. Sila itu adalah semacam tenaga penggerak dari kehidupan kita yang akhirnya bisa membentuk kehidupan mereka yang menjalankannya menjadi mempunyai penghidupan yang baik. Maksudnya kualitas kehidupan yang baik ya. Tidak hanya dari bentuk fisiknya, kerupawanannya, panjang umurnya, tapi juga bahkan menjamin kesejahteraannya dan lain sebagainya ya. Dengan introduction ini yang tidak ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau Buddha menyampaikan kita selama ini mungkin Anda mempraktekkan 5 sila, ini bukan aturannya Buddha. Itu adalah apa yang ditemukan Buddha di dalam alam semesta ini. Ternyata itu adalah hukum ya, seperti hukum gravitasi tadi, yang kalau Anda sebagai upasaka-upasika menjalankannya, Anda akan menjadi orang yang bermoral, dan lebih jauh dari itu Anda membentuk kehidupan Anda menjadi kehidupan yang baik, untuk memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang ya. Jadi sebagai standar moral manusia Buddhis, maka sila-sila ini juga penting ya. Dan bahkan ada 2 sila yang disebut nicca sila. Nicca sila, nicca itu kebalikannya dari anicca. Anicca itu kan tidak kekal. Kalau nicca berarti kekal. Anicca tidak permanen, berarti nicca itu permanen. Nicca sila berarti sila yang permanen
Artinya sila permanen itu apa? Sila yang harusnya dipraktekkan terus-menerus oleh kita semua. Ya, kenapa saya sebut kita termasuk biku, karena dari dua nicak sila tadi, sila yang permanen yang harus ditegakkan oleh semuanya itu yang pertama adalah Pancasila, itu nicak sila. Artinya itu sila yang wajib sebenarnya secara permanen Anda praktekkan. Dan yang kedua adalah ajiwada maka sila ini tadi. Ya. Jadi sila yang mempunyai penghidupan benar sebagai yang kedelapan ini disebut dua-duanya ini nicak sila. Artinya harus Anda praktekkan secara permanen, Anda jaga secara permanen gitu menurut ajaran Buddha ya. Nah, jadi sebagai satu standar moral Buddhis, maka kita sebenarnya tidak cukup sih hanya mempraktekkan 5 sila gitu ya. Jadi kalau di Myanmar dulu kita diajarkan oleh para guru, para seado itu ya tambahan dari 5 sila itu ajiwata maka sila. Bahkan para seado mengatakan bahwa ajiwata maka sila ini, sila dengan penghidupan benar sebagai yang kedelapan ini, itu juga tercakup dalam semua sila yang berkaitan dengan perilaku biku. Makanya tadi saya sebut kita gitu ya. Nah, apa saja sih ajiwata maka sila? Pertama saya akan sampaikan di dalam ajaran Buddha ada 2 jenis 8 sila ya. Yang satu biasanya kan adangga uposata sila, yaitu 8 sila yang biasa Anda praktekkan setiap hari uposata. Nah, sekarang ada 8 sila lagi yang kedua yang disebut apa? Ajiwata maka sila. Nah, jadi sila dengan penghidupan sebagai yang kedelapan ini sesungguhnya adalah ekspansi dari Pancasila. Ya. Jadi 4 dari Pancasila yang pertama diambil, tetapi sila yang keempat ini kan menghindari ucapan yang salah, perilaku yang buruk melalui ucapan atau melalui lisan kan, yaitu apa? Musawada, perkataan bohong. Nah, sesungguhnya ada lagi 3 perilaku lisan yang buruk yang harus juga dihindari. Ya, makanya dari ajiwata maka sila ini, sila 4 yang pertama itu adalah sila 4 silanya Pancasila. Sila kelima dari Pancasila tidak dimasukkan di sini. Kenapa? Karena di kitab Abhidhamma dijelaskan bahwa sesuai dengan karakteristik dan sifatnya, sila yang kelima itu mirip dengan sila yang ketiga. Jadi kalaupun di dalam ajiwata maka sila itu sila kelima tidak ada, itu karena dianggap sudah tercakup dalam sila yang ketiga. Nah, jadi sekarang Anda dapat 4 sila kan. Sila yang kelima adalah perilaku buruk melalui lisan yang kedua, yaitu setelah musawada apa? Pisunawaca. Pisunawaca itu ucapan yang memecah belah. Anda ngomong, berbicara, bercakap-cakap, ngobrol dengan orang lain dengan tujuan ngobrolin orang lain ke teman Anda dengan tujuan supaya hubungan baik antara teman Anda dan orang tersebut pecah. Ya, jadi ucapan yang memecah belah ini juga termasuk. Kemudian berarti sila yang keenam adalah yang ketiga, perusak wajah, ucapan kasar yang menyakitkan telinga yang mendengarnya, memaki-maki atau berkata-kata kasar dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan, yang membuat orang telinganya sakit atau hatinya juga sakit. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah sampak palapa, omong kosong. Ya, Anda berbicara tentang cerita ini, drama Korea dan lain sebagainya, seolah-olah Anda punya niat bahwa pendengarnya itu percaya bahwa drama ini adalah benar gitu ya. Berarti sudah dapat 7 sila. Nah, yang ke-8 ini adalah mica jiwa wiramani sika padam sama diami. Jadi Anda menjalankan sila untuk menjauhkan diri dari penghidupan yang salah. Penghidupan yang salah itu kayak mata pencaharian yang salah
Ya. Nah, apa itu mata pencaharian yang salah? Mata pencaharian yang salah adalah mata pencaharian yang satu, melanggar 5 sila Pancasila. Dua, mata pencaharian yang salah adalah melakukan 5 jenis perdagangan yang dilarang oleh ajaran Buddha, yaitu sattha wanija, perdagangan memperdagangkan senjata, satta wanija, memperdagangkan manusia. Memperdagangkan manusia itu kayak mungkin kalau zaman modern human trafficking gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu kayak perbudakan, kemudian apalagi perdagangan manusia. Ya kalau zaman dulu biasanya disebutkan ya, perbudakan gitu. Bahkan ada kan kayak prostitusi. Jadi ini kayak bosnya begitu mempekerjakan perempuan-perempuan untuk dijual begitu perempuannya. Nah itu termasuk yang kedua perdagangan yang dilarang oleh Buddha. Kemudian mangsa wanija, menjual daging. Tapi menjual daging ini Anda harus pahami bukan Anda jualan daging di mall lalu nggak boleh, nggak. Yang dimaksud adalah Anda beternak, Anda memiliki peternakan binatang untuk kemudian disembelih. Misalkan Anda beternak ayam potong, dan binatang ayamnya itu kan untuk disembelih, atau beternak kambing misalkan, sapi ya. Jadi beternak yang dengan tujuan untuk dipotong, untuk dikonsumsi akhirnya ya. Berarti udah punya berapa? Sattha wanija, mangsa wanija. Kemudian yang keempat adalah perdagangan minuman keras. Kemudian yang kelima wisa wanija, itu perdagangan racun. Jadi Anda berdagang racun ya. Ini yang termasuk di dalam penghidupan yang benar. Sehingga sekarang kita dapat bahwa Ajiwattamaka sila itu adalah 4 Pancasila yang pertama, ditambah 3 menghindari 3 sila yang menjauhkan diri atau menghindari perilaku buruk melalui lisan, yaitu perkataan bohong, memecah belah, kata-kata kasar, dan 4 ya berarti ya, dan omong kosong, ngomong-ngomong yang bermakna gitu ya. Nah, berkaitan dengan ucapan yang tidak baik ini, saya ingin juga sedikit elaborasi, sedikit tambahkan informasi bahwa perkataan bohong baru mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran kembali atau yang disebut kama pada, baru menjadi jalan karma ya. Course of karma gitu. Itu kalau perkataan bohong yang dilakukan seseorang itu menyebabkan kerugian atau kehancuran dari orang yang mendengarkannya ya. Tapi kalau tidak ya itu tidak memiliki kekuatan, bukan kama pada, bukan jalan karma, bukan karma yang bisa mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran kembali di alam yang tidak tanpa kebahagiaan kan pasti kan. Kemudian pisuna waca juga, ucapan yang memecah belah baru menjadi jalan karma yang mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran kembali kalau ucapan yang memecah belah itu benar-benar berhasil membelah orang, persahabatan teman, memecah belah orang lain gitu. Dan kemudian omong kosong itu baru disebut sebagai jalan karma kalau si pendengarnya percaya bahwa cerita yang disampaikan itu adalah cerita yang benar-benar terjadi ya. Nah, jadi itu sekilas ya tentang Ajiwattamaka sila. Jadi itu adalah merupakan ekspansi dari Pancasila ya. Kemudian juga kenapa Ajiwattamaka sila itu menjadi penting sekali sebenarnya ya. Bagi mereka yang beraspirasi untuk mendapatkan kehidupan yang tidak hanya sekedar hasil dari mempraktekkan Pancasila, tetapi lebih dari itu adalah untuk meniti karir spiritual supaya bisa mencapai nibbana, maka yang harus dilakukan kan apa? Kalau Anda ingin mencapai nibbana, yang harus Anda lakukan apa? Mengembangkan jalan mulia berunsur 8
Ya, sebenarnya jalan mulia berunsur 8 itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu sila, samadhi, dan panya, kan? Anda tahu nggak, sila di dalam jalan mulia berunsur 8 itu ada di berapa unsur? 3. Ya, ada 3 unsur di dalam jalan mulia berunsur 8 yang secara gabungan, secara keseluruhan disebut sebagai sila, yaitu apa? Sila yang kan sama didik, sama sangkapa. Kemudian yang ketiga apa? Sama waca, ucapan yang benar. Sama kamanta, perbuatan yang benar, ya. Kemudian yang ketiga apa? Sama ajiwa, penghidupan yang benar. Ya. Anda lihat ada 3 ini, ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Sehingga tadi saya katakan, kalau Anda ingin meniti karir untuk segera di dalam kelahiran ini Anda mendekat ke nibbana, kan Anda harus terus mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Nah, dari jalan mulia berunsur 8 itu, silanya itu sesungguhnya adalah ajiwata maka sila, yaitu tadi sama ajiwa tadi, penghidupan yang benar, ya. Kan tadi sila yang ke-8 dari ajiwata maka sila adalah Anda menjalankan sila untuk menjauhkan diri dari penghidupan yang salah. Artinya ya Anda menegakkan penghidupan yang benar, begitu. Dan tadi dikatakan untuk mencapai nibbana 8 jalan mulia berunsur 8 harus dipraktekkan, dan 3 faktornya, silanya itu adalah ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan yang benar. Jadi tidak cukup hanya Pancasila, gitu. Kalau di Myanmar banyak kok upasaka-upasika yang secara permanen itu mempraktekkan ajiwata maka sila, itu banyak di Myanmar itu, ya. Nah, jadi sesungguhnya untuk menghindari perilaku buruk melalui tubuh, itu ada 3 kan, perilaku buruk melalui tubuh yang harus Anda hindari, yaitu Anda menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup, menjauhkan diri dari pencurian, menjauhkan diri dari persinahan. Dan untuk menghindari perilaku lisan yang buruk itu ada 4, yaitu tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata yang memecah belah, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, dan tidak mengucapkan omong kosong. Untuk menghindari ini semua, mau nggak mau Anda harus mempraktekkan ajiwata maka sila, ya. Itu yang diajarkan oleh para guru dan di kitab suci. Nah, untuk bisa memberikan bukti betapa pentingnya sila ajiwata maka sila ini, ya, saya ingin sampaikan satu referensi dari kitab komentar, ya, yang menjelaskan bahwa Buddha Gautama kita ini mempraktekkan ajiwata maka sila itu enggak baru-baru saja, bahkan dikatakan sejak jadi bodhisatta sudah mempraktekkan, ya, itu di kitabnya. Tetapi dugaan saya harusnya sejak sebelum menjadi bodhisatta juga sudah dipraktekkan. Kenapa? Karena bahkan sejak sebelum menjadi bodhisatta, beliau ketika bertemu dengan Buddha di Pangkara kan paraminya sudah matang, sudah bisa jadi arahanta. Berarti sebenarnya juga beliau mungkin sudah mempraktekkan itu ajiwata maka sila. Nah, tetapi di Wimamsaka Sutta Majjhima Nikaya ke-47 ini kita mendapatkan satu cerita bagaimana ajiwata maka sila ini bahkan sudah dipraktekkan oleh Buddha Gautama sejak beliau jadi bodhisatta. Jadi di sutta ini saya bukakan bercerita. Jadi di sutta ini Buddha mengundang para biku untuk menginvestigasi kualitas-kualitasnya. Benar nggak sih yang mulia ini mempunyai kualitas yang begini begitu? Ada banyak set kualitas yang Buddha mempersilahkan para biku untuk menginvestigasinya. Salah satunya Buddha mengatakan, ya, seorang biku harus menginvestigasi apakah yang mulia ini merujuk pada Buddha Gautama itu mempunyai dhamma-dhamma yang baik, artinya mempunyai kualitas yang baik. Itu ya, dhamma artinya di sini kualitas. Nah, di kitab komentar disebutkan dhamma yang baik berarti sila dengan penghidupan sebagai yang ke-8. Jadi Buddha men-challenge para biku untuk silahkan investigasi. Aku
apakah aku mempunyai kualitas yang baik. Artinya apakah aku ini juga menjalankan ajiwata maka sila. Ya, kan tadi saya katakan ajiwata maka sila itu sesungguhnya adalah mencakup semua sila-sila atau winaya biku yang berkaitan dengan perilaku-perilaku yang baik. Ya. Nah, seorang biku yang menginvestigasi, ya, silahkan mencari seperti berikut ini. Apakah yang mulia ini atau Buddha ini yang merupakan seorang guru telah mencapai sila dengan penghidupan sebagai yang ke-8 sejak lama, ya, diinvestigasi, atau sejak waktu yang sangat lama, atau baru-baru saja. Ya, jadi Buddha membuka diri seperti itu. Apakah yang mulia ini mencapai sila dengan penghidupan sebagai yang ke-8 itu baru saja, kemarin saja, atau kemarin lusa, atau 2 hari sebelum kemarin? Jadi itu arti dari undangan dari Buddha tadi. Jadi lihat, bahkan Buddha pun juga mempersilahkan semua orang untuk menginvestigasi apakah beliau sudah menjalankan ajiwata maka sila ini kemarin lusa, 2 hari yang kemarin, sebelum kemarin, atau sejak waktu yang lama gitu. Artinya Buddha pun sampai di hari terakhirnya juga mempraktekkan ajiwata maka sila. Ya. Bagi beliau, kata kitab komentar, kemurnian sila dengan penghidupan sebagai yang ke-8 ada bahkan pada saat beliau adalah calon Buddha atau masih bodhisatta. Nah, ini cerita dari masa lalunya. Menariknya kitab komentar itu sering kita disuguhkan dengan cerita-cerita masa lalu gitu ya. Nah, ini cerita di kehidupan masa lalunya Buddha Gotama ketika masih menjadi bodhisatta. Diceritakan bahwa di masa lalu Raja Gandhara, ini bodhisatta kita, dan Raja Wedeha ini adalah 2 orang sahabat. Setelah melihat bahaya di dalam kenikmatan-kenikmatan indrawi, jadi ini 2 raja, dia melihat nih ada bahaya nih dalam kenikmatan indrawi. Anda udah belum melihat bahayanya? Mereka menyerahkan kerajaan-kerajaannya kepada putra-putra mereka. Setelah mengambil jalan pertapaan non-Buddhis, artinya mereka berdua menjadi pertapa non-Buddhis, ya. Mereka berkeliling untuk mengumpulkan makanan derma berpindah patah, ya. Biasanya di pedesaan sulit mendapatkan garam. Kata kitab subkomentar, kenapa sulit mendapatkan garam? Karena jauh dari lautan, itu katanya gitu ya. Oleh karena itu, padahal garam itu di masa itu di India bahkan buat kita itu juga ingredients yang sangat penting kan untuk rasa dari cita rasa makanan ya. Jadi biasanya di pedesaan sulit mendapatkan garam. Oleh karena itu, setelah mendapatkan bubur beras ya bubur biasa itu gitu, yang tanpa garam, mereka meminumnya. Ini bahasa kitab suci. Jadi kalau kitab suci itu, kalau kita kan makan bubur gitu ya, kalau kitab suci minum bubur, memang diminum sebenarnya. Ya, setelah meminum bubur tadi, sembari duduk di sebuah gubuk tertentu, ya, oleh karena itu setelah mendapatkan bubur yang tanpa garam, mereka meminumnya sembari duduk di sebuah gubuk tertentu. Dari waktu ke waktu, orang-orang membawa dan memberikan bubuk garam, jadi kayak berdana kepada 2 pertapa ini bubuk garam. Pada suatu hari, seseorang memberikan bubuk garam kepada pertapa Wedeha, temannya bodhisatta, dengan menaruhnya di selembar daun bubuk garamnya itu. Setelah menerimanya, pertapa Wedeha, nah ini contoh penghidupan yang tidak benar bagi pertapa biku ya, menyisihkan sedikit garamnya untuk dipakai pemakaian berikutnya ya. Jadi pertapa Wedeha menaruh setelah menerimanya, pertapa Wedeha menyisihkan setengahnya di hadapan pertapa Gandhara ya. Kemudian setelah melihat sisa garam setelah dikonsumsi yang tidak signifikan, jadi kan tadi garam yang diterima oleh pertapa Wedeha temannya bodhisattva kan disisihkan separuh ya. Jadi kemudian yang separuhnya kan dikonsumsi ya. Dari sisa garam setelah dikonsumsi itu sebenarnya tidak signifikan, tapi walaupun demikian pertapa Wedeha menaruhnya di semak rumput
setelah membungkusnya dengan daun, dengan berpikir seperti ini, semoga garam ini tidak hilang. Jadi dia simpan untuk makan berikutnya. Ini penghidupan yang salah bagi seorang pertapa, bagi seorang biku. Ya, kalau bagi Anda enggak sih, harusnya enggak. Semoga garam ini tidak hilang. Sekali lagi pada suatu hari, pada saat minum bubur beras, ketika sedang merenung, pertapa WDH ingat bahwa dia menyimpan garam itu. Setelah menemukan garam tersebut, ya, mengambil garam tersebut, dia mendekati pertapa Gandhara Bodhisatta, ya, dan berkata seperti ini, wahai guru. Jadi Bodhisatta kita dipanggil guru. Ambillah sedikit dari garam ini. Kemudian Bodhisatta bertanya, wahai pertapa WDH, dari mana kamu mendapatkannya? Terus dijawab, pada hari itu saya telah menaruhnya dengan niat seperti ini, semoga sisa garam setelah dikonsumsi tidak hilang. Artinya dia menyimpan untuk pemakaian berikutnya tadi dengan harapan tidak hilang gitu ya. Pertapa Gandhara Bodhisatta kita tidak mau menerimanya, ya, karena ini adalah penghidupan yang salah bagi seorang pertapa kan. Setelah minum, akhirnya Bodhisatta kita, pertapa Gandhara, setelah minum bubur hanya yang tanpa garam, dia berkata kepada pertapa WDH seperti ini. Setelah meninggalkan 1000 desa dan 16 gudang, kan dia raja tadinya ya, yang penuh dengan kekayaan dan harta benda, sekarang apakah kamu melakukan penyimpanan? Paham ya maksudnya ya? Kan kamu tadinya raja, meninggalkan banyak kekayaan. Kok sekarang kamu kok nimbun lagi? Gitu. Ini kan sebenarnya nggak pantas gitu. Pertapa WDH berkata atau menjawab, setelah meninggalkan kerajaan, dia tadinya defensif. Defensif tuh kayak ngeyel gitu, ya, membela diri. Dia membalas begini, setelah meninggalkan kerajaan, kamu menjadi seorang pertapa. Sekarang karena penyimpanan bubuk garam semata, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang pantas untuk seorang pertapa? Artinya kenapa kamu tidak memperlakukan teman pertapamu dengan baik? Hanya gara-gara apa tadi? Menyimpan bubuk garam semata gitu. Terus dijawab oleh Bodhisatta, wahai pertapa WDH, apa yang telah aku lakukan? Kemudian pertapa WDH berkata kepada Bodhisatta seperti ini, dibales sama dia. Setelah meninggalkan kerajaan Gandhara yang memiliki banyak kekayaan, kamu yang menyimpang dari ajaran, di sini sekarang kamu mengajari saya. Ya, pertapa Gandhara Bodhisatta menjawab, wahai WDH, aku berbicara tentang ajaran yang benar. Aku tidak suka ajaran palsu. Kejahatan tidak mencemari aku yang berbicara tentang ajaran yang benar. Paham ya? Jadi Bodhisatta sebenarnya semata-mata hanya ingin menyampaikan praktek yang benar bagi seorang pertapa. Lihat tuh, masih Bodhisatta. Ya, sudah seperti itu gitu prakteknya itu, ya. Kemudian pertapa WDH menjawab, oleh karena sebuah alasan tertentu orang lain mendapatkan masalah. Ya, jadi dia membela diri masih. Tetap saja begitu. Meskipun amanatnya itu sangat bermanfaat, tapi orang yang bijaksana tidak akan berbicara seperti itu. Dia nggak mau dinasehati gitu. Ya, walaupun itu bermanfaat, tapi nggak akan. Kalau kamu itu bijaksana, kamu harusnya nggak bicara seperti itu. Gitu. Lalu Bodhisatta menjawab, karena si WDH kan berbicara dengan orang, memakai bahasa orang ketiga kan, orang lain kan, tidak menunjuk kamu begitu kan. Lalu Bodhisatta juga memakai istilah kata orang ketiga. Ya, sekiranya dia marah atau tidak, sekiranya dia menyebarkan ucapannya seperti menyebarkan sekam jagung, tentu saja kejahatan tidak mencemari aku yang berbicara tentang ajaran yang benar. Artinya sebenarnya Bodhisatta ingin menyampaikan bahwa dia hanya menyampaikan ajaran yang benar. Sekiranya orang yang menerimanya itu marah atau kemudian menyebarkan omongan buruk seperti menyebar sekam jagung, tetap saja tidak ada yang mencemari Bodhisatta. Artinya Bodhisatta tidak melakukan kejahatan apapun meskipun jadi bahan omongan. Ya, tadi pagi setelah membaca itu saya juga merenung, oh ya, ini bagus nih. Jadi kalau Anda yakin Anda tidak melakukan kesalahan, ya sudah, go ahead. Walaupun Anda mungkin jadi bahan omongan, sekali-sekali jadi bahan omongan kan nggak setiap hari.
Ya. Nah, itu jawaban Bodhisatta. Kemudian setelah berpikir seperti ini, barang siapa yang tidak memiliki kebijaksanaannya sendiri, yang tidak mempelajari aturan disiplin di hadapan seorang guru, aturan disiplin itu sila, dia berkeliaran di hutan seperti seekor kerbau buta. Ya, jadi itu temannya Bodhisatta akhirnya mulai sadar nih, oh iya ya, kalau saya nggak belajar aturan disiplin, saya hanya akan berkeliaran di hutan seperti kerbau buta, ya, nabrak sana nabrak sini, nggak akan sampai tujuan, gitu. Tujuannya yaitu kan mereka menjadi pertapa pasti moksa atau apa tujuannya begitu kan. Kemudian teman Bodhisatta tadi berkata, jika seseorang tidak memiliki kebijaksanaannya sendiri dan aturan disiplin yang telah dilatih dengan baik, banyak orang akan berkeliaran seperti seekor kerbau buta berkeliaran di hutan. Oleh karena beberapa orang di dunia ini telah dilatih dengan baik oleh seorang guru, makanya mereka yang pikirannya benar-benar tenang, yang telah melatih aturan disiplin, berkeliaran. Gitu. Jadi artinya mereka hanya boleh berkeliaran sebenarnya setelah belajar dari seorang guru dan menjalankan praktek-praktek disiplin, praktek moralitas, praktek silanya tadi gitu. Jadi setelah berkata demikian, berkata WDH teman Bodhisatta yang sudah sadar akhirnya meminta maaf kepada Pertapa Gandhara dengan berkata seperti ini, saya telah melakukannya karena tidak mengetahuinya. Bagus ya, ini juga budaya yang bagus. Kalau kita melakukan kesalahan kita harus minta maaf. Setelah mempraktekkan praktek pertapaan, keduanya akhirnya pergi ke dunia para Brahma, artinya terlahir di alam Brahma. Ya. Jadi sila dengan penghidupan sebagai yang kedelapan milik Buddha itu sudah murni sejak lama, bahkan pada saat beliau masih menjadi Bodhisatta seperti itu. Jadi kenapa cerita ini saya sampaikan? Untuk memberikan informasi kepada Anda tentang pentingnya Ajiwadhamaka Sila bagi Anda yang tentu beraspirasi untuk mencapai Nibbana. Jangan berpikir bahwa Nibbana jauh. Nah jauh itu kalau nggak Anda rintis dari sekarang ya nggak akan sampai kan, katanya peribahasa apa itu? Perjalanan 1000 mil akan apa? Selalu dimulai dari satu langkah kan? Iya kan? Ya, jadi Anda harus memulai yang satu langkah tersebut. Baik para upasaka dan upasika sekalian, demikian Wada Katha yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda berhasil memanfaatkan kelahiran kali ini untuk membawa Anda menjadi semakin dekat ke tujuan akhir, yaitu kebebasan, yaitu pencapaian Nibbana. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi petunjuk bagi Anda tentang bagaimana harus menjalani kehidupan yang bermoral, kehidupan yang baik sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Terima kasih.